Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos. Kami hari ini saya berada di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan. Tepatnya di persawahan yang begitu luas. Ini dia satu lokasi yang sudah tentu teman-teman sangat penasaran sekali, karena ini ada berapa persen pasokan beras yang ada untuk masyarakat Bangka Belitung itu dipasok dari Desa Rias, satu diantaranya, karena ada beberapa desa-desa lain juga yang ada di Kabupaten Bangka Belitung yang juga jadi pemasok beras. Tapi yang paling terkenal memang satu itu adalah dari Desa Rias ya. Ini dia, terlihat ini memang kita sedang musim panen ya, teman-teman semua, kita lagi musim panen dan begitu hijau sekali. Nanti saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat langsung panen padi ya. Yang satu diantaranya adalah beras merah ya. Ada beras merah yang sangat terkenal sekali dari Desa Rias. Saya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anda semua, termasuk cerita-cerita masa lampau, rahasia beras Desa Rias ya. Ada orang yang akan bercerita langsung dulu, ternyata banyak sekali cerita di balik sebelum jadi lumbung padi terbesar di Bangka Belitung ini. Yuk ikutin saya terus. Di kiri kanan saya ini semuanya adalah sawah. Ini semua hijau. Oke, ini dia. Saya udah melihat, teman-teman semua sudah pasti dilihat di belakang saya ini, tepat sekali ini adalah sawah di Desa Rias. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ini adalah sawah, bagian dari sawah kurang lebih ini ada 1.500-an hektar. 1.500-an hektar yang sebentar lagi akan dipanen. Nanti kita ngobrol. Ini kebetulan ada kasih pemerintahannya, Pak Ahmad, biasa dipanggil Pak Ahmad. Jadi saya harus melompat dulu nih. Hop hop. Masa anak kolong nggak bisa ngelompat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ahmad. Nah udah, Pak Ahmad mohon bisa disampaikan dulu deh, cerita dulu, sapa dulu teman-teman live Bangka Pos hari ini. Ya, assalamualaikum dari rekan-rekan dari Bangka Pos. Terima kasih atas kunjungannya ke daerah persawahan Desa Rias. Kami dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rias mengapresiasi kunjungan dari rekan-rekan dari Bangka Pos untuk meliput kegiatan panen di Desa Rias pada tahun 2021 ini. Kebetulan di sebelah kiri kami hadir pada siang menjelang sore hari ini Bapak PPL Desa Rias, Pak Suyanto, dan Ketua Gapoktan kita, Gapoktan Desa Rias, Bapak Arianto. Tuh, teman-teman semua. Om, ajak keliling-keliling dong, main ke sawah. Boleh ya, kita sambil ke sawah ya. Nanti kita kesini lagi ya. Sebentar ya. Yuk, ikutin saya sambil cerita-cerita. Om Ahmad, kita muter-muter ke sawah. Om, boleh tahu nggak Om? Sebelum ini, jauh sebelum sawah ini kemudian menjadi sentral lumbung padi terbesar di Bangka Belitung, apa cerita di balik ini semua Om? Ya, pertama sejarah transmigrasi ini didatangkan oleh pemerintah pada waktu itu sekitar tahun 1982, dan luar biasa waktu itu keadaan masih hutan, akses jalan juga masih luar biasa. Apalagi kami dari penduduk asli transmigrasi tidak menyangka akan seperti ini, karena awal datang tahun 82 waktu itu. Tahun 82 ya, tahun 82 ya. Tahun 1982 waktu itu luar biasa. Akses jalan untuk mengarah ke sini saja belum ada. Itu. Jadi lokasi ini dulunya sawah, lahan belantara, hutan belantara yang pohon-pohonnya luar biasa.
Dan dengan kegigihan para petani waktu itu ditebas, digarap perlahan tapi pasti, ya mereka dengan perjuangannya yang luar biasa. Itu kira-kira. Itu kalau kalau sepengetahuannya Om, dulu berapa banyak Om orang penduduk yang memulai untuk kemudian transmigrasi ke sini, itu ada berapa banyak? Penduduk waktu itu didatangkan kurang lebih 100 kakak dari Serang Pandeglang yang pertamanya. Lalu kemudian disambung tahun 83-nya itu penduduk dari Bandung, Sumedang, Majalengka. Nah, itu kurang lebih 150 kakak. Waktu itu kita masih masuk desa persiapan. Desa persiapan Rias, karena waktu itu masih menginduk ke Kelurahan Tanjung Ketapang waktu itu. Jadi tidak banyak yang mengerjakan sawah ini kala itu, tapi ya dengan keseriusan, keyakinan mereka terus dengan berbagai upaya sehingga ya alhamdulillah menghasilkan hamparan sawah dan padi seperti ini. Tapi memang ini sesuai dengan ekspektasinya, artinya keinginan penduduk kala itu memang seperti ini Om. Ini luas sekali loh Om. Iya. Sebenarnya atau memang ini di luar, nggak nyangka juga nih kok bisa seperti sebenarnya ini. Gini ya, di luar prediksi bagaimana bisa terbentuk sawah seperti ini, hamparan luas dan bisa dipanen dengan alat yang modern. Awal mula kami bertanam, panennya serba manual, menggarapnya juga manual, dipacul, menanamnya juga manual, dan pemanenannya juga masih manual menggunakan arit. Disebutnya ani-ani, itu ada yang arit kan, digebot. Nah, itu memerlukan proses yang lama untuk masa panennya dalam per hektar itu. Jadi alhamdulillah untuk saat sekarang ini panen bisa kita selesaikan dalam per hektar itu sekitar 3 jam atau 4 jam paling lama dengan menggunakan alat yang modern. Sekarang memang sudah modern. Iya. Kalau dulu pasti hutan belantara memulai sesuatu dengan tradisional itu berat sekali kali Om ya? Berat sekali, dan makanya dengan kegigihan para petani, dan bahkan ada beberapa petani kala itu yang warga asli transmigrasi merasa putus asa. Oh, sempat ada yang merasa putus asa, drop lah artinya. Drop lah. Menyerah nih gitu. Iya, karena dengan lokasi yang banyak dalam waktu itu dan dari pemanenan serta hama juga yang luar biasa kala itu, sehingga banyak petani yang merasa putus asa lalu meninggalkan lokasinya atau meninggalkan halaman yang sudah diberikan oleh pemerintah waktu itu. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman, ya biasa kalau di dalam daerah itu kan ada yang pergi, ada yang datang. Nah, dari sebagian yang datang inilah yang akhirnya membangkitkan kembali para petani aslinya warga transmigran untuk kembali menggarap dan tekun, dan hasilnya seperti saat sekarang ini. Berarti dulu memang apa ini dulu nyebutnya nih, kampung ya Om? Sebelum dia kemudian desa ini apa dulu? Kampung atau apa? Ya, dulunya itu masih dusun Rias di sini. Dusun Rias. Ya, dusun Rias, baru setelah datang transmigrasi tahun 82 itu masuk ke desa, dibuat desa persiapan. Waktu itu desa persiapan Rias. Itu karena di sini ada beberapa dusun. Pertama yang didatangkan oleh pemerintah itu dusun SPA, itu tahun 81. Dan didatangkan lagi tahun 82 di SPB, tahun 90-91 itu di SPC. Nah, itu dusun-dusun semuanya itu namanya dusun, tetapi di tahun 87-88 itu sudah dipindahkan menjadi Desa Rias. Sudah menjadi Desa Rias ya. Iya. Luar biasa loh teman-teman semua. Desa Rias ini adalah menjadi satu dari sekian banyak desa yang menjadi pemasok padi Om ya. Iya. Jadi pemenuhan padi Bangka Belitung jangan-jangan dari Rias berapa persennya kali Om ya? Kita bisa bertanya ke Pak PPL-nya. Oh, ada Pak. Ini. Iya, kebetulan ada Pak PPL. Jadi teman-teman semua itu semua lebih jelas ya. Hari ini kita semua lebih jelas dengan Bapak PPL. Dengan Bapak siapa Pak? Ya, terima kasih. Nama kami Suyanto. Kami Suyanto. PPL Desa Rias. Bagaimana Pak Suyanto? Kira-kira berapa semua hektar yang ada di sini, luas lahan, kemudian apa jenisnya, kemudian kemana saja sebenarnya barang-barang ini? Ya, terima kasih. Ini kita di Rias ini untuk saat ini musim tanam Oktober Maret ini kita tanam kurang lebih 1.500 hektar Pak. Ini semuanya siap panen dan alhamdulillah untuk
hasil ini kita selalu meningkat. Ini kita di Rias ini sudah panen setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ini kira-kira 5 tahun ini sudah berjalan kayak itu. Ini mau kita tingkatkan lagi bagaimana caranya supaya kita bisa panen setahun 3 kali. Jadi taraf Kurang puas hidup. dengan setahun 2 kali itu. Iya, kita mau Pasar mengikuti nanti bagaimana walaupun tidak keseluruhan karena sumber air kita di sini cukup, yaitu di Bendungan Nentukul. Terus kalau untuk produksi, alhamdulillah kita setiap tahun meningkat. Ini untuk musim tanam sekarang ini saja, ini kita minta laporan karena di sini ini sekarang sistem penjualan gabah dari GKP, Pak. Dari begitu panen langsung ditimbang, dijual. Itu GKP itu apa? gabah kering panen. Gabah kering panen. Ya, kita penjualannya sekarang dengan adanya pembelian GKP ini akan meningkatkan antusias petani. Jadi mereka tidak susah lagi untuk mengolah menjadi beras, jadi nunggu jadi beras untuk mengolah lagi. Jadi begitu panen jual langsung bisa. Oh. Ini jadi nanti petani langsung turun lagi Ini kayak yang jual itu. memang sudah ada pengepulnya atau? Sudah ada pengepulnya di sini. Untuk saat ini GKP itu 4.300 sampai 4.500 untuk padi putih. Tapi kalau untuk beras merah itu GKP itu kisaran 6.000 per kilo. per kilo. Per kilo. Ya. Terus untuk produksi ini tadi kami minta informasi dari pengepul. Ini paling rendah itu 5,5 ton. Ini paling tinggi 8 ton per hektar. Iya, ini real karena mereka langsung Bisa lebih timbang. nggak dari itu? Bisa. Karena Artinya kalau normalnya kan sekarang masih di 8 ton ya. ya. Nah, berarti kalau kita mau bicara prestasi lebih baik lagi bisa lebih dari 8 ton berarti. Bisa, asal kita dalam pemupukannya tepat jenis, tepat waktu, pupuknya juga tersedia, petani tidak susah, kita bisa produksi lebih dari itu. Terus kita penggunaannya bibit yang unggul, bibit berlabel. Nah, kalau di sini ada beberapa varian, Pak. Ini kita saat ini saja kita banyak ya. Ini contohnya ini Inpari 32. Ini ya, Inpari. Yang produksi paling tinggi Inpari 32, Pak. Ini Inpari 32 nih. Ini yang nyampe 8 ton kemarin, langsung timbang, panen langsung timbang itu sampai 8 ton. Ada Inpari 30, ada Inpari 24 itu beras merah. Terus ada Ampe. Ampe itu padi merah lokal. Yang kemarin itu baru kita usulkan untuk diuji nanti supaya bisa itu ditangkarkan. Tapi kalau untuk pemasaran nggak susah ya, Pak ya. Nah, ini juga ada ketua Gapoktannya. Iya. Mungkin bisa bantu juga. Ya, Dengan Pak siapa, Pak? kenalkan nama saya Yanto selaku ketua Gapoktan Desa Rias. Desa Rias. Iya. Kalau masarin beras ini nggak susah sekarang ya? Untuk pemasarannya alhamdulillah nggak susah juga. Saya juga tadi sudah nyetor ke Pangkal Pinang, bahkan saya kerjasama sama Dinas Pertanian yaitu Tokoh Tani Indonesia yang ada di Pangkal Pinang. Alhamdulillah setiap minggunya itu bisa menjual 1,5 ton, bahkan 1 bulan itu sampai 6 ton. Jadi untuk pemasaran alhamdulillah sudah Artinya tidak jadi masalah sebenarnya tidak sekarang jadi untuk pemasaran. masalah, no problem. Wow, Bahkan no problem ya. bahkan sekarang ini kan sudah kita lihat sendiri, bahkan di sawah aja udah pengepul itu Udah nunggu. menunggu mencari petani di mana yang panen itu. Jadi itu harga bersaing mulai dari 4.500 sampai 4.300 per kilo untuk GKP gabah kering panen yang baru dikombin. Jadi justru gitu. sekarang petani-petani Rias ini dia milih mau jual ke pengepul mana. Ya, Karena pengepul yang akan bertarung nih. Nah, Dengan harganya mau ambil si A mau si B kan. Ya. Dan mereka pun akan jemput bola sendiri. nah itu, Mau beli. betul. Itu makanya di Rias ini sekarang kan antusias banget, Pak. Bertaninya malah bertani tinggi. tinggi banget. Kalau dulu apa yang diceritakan Bapak Kau pemerintah tadi sejarahnya kan begitu, males-malesan jadi petani itu. Nah, setelah sekarang ini udah tahu petani itu bahwa berhasil kan. Nah, sekarang bahkan petani milenial itu udah mulai. Wah. Dengan keberhasilannya Bapak Jadi Arianto itu udah petani turun, Rias iya. petani Rias ini begitu suksesnya dia nggak makan beras, makan emas. Nah, gitu. Bener nggak, Pak? Bener. Artinya kan kalau dulu zaman Ya. dulu kan petani masih kebingungan soal bagaimana caranya kemudian dia harus
menjadikan ini beras, mengolahnya kembali jelas, belum lagi mengemasnya dan sebagainya. Kalau sekarang lebih praktis ternyata. Kalau habis dulu, dipanen sudah ditunggu. Iya, dulu pakai gebor, bahkan kalau 1 hektar itu pakai 1 minggu itu orang 10. Kalau sekarang dengan adanya alat mekanisasi yang namanya kombain itu bisa 2 sampai 3 jam selesai kalau tidak hujan. Jadi sekarang ini mekanisasi udah modern dengan pengolahan lahan juga. Dulu pertamanya manual pakai cangkul, pakai sabit. Sekarang sudah ada roda 2 namanya hand traktor. Sekarang ada TR4. Itu namanya ya apa, Pak? Apa? TR4. TR4 itu. Jadi petani udah keren, Pak, udah pakai. Tapi nanamnya tetap ya. Nah, kalau nanamnya sekarang udah ada yang manual, juga ada mulai sekarang mulai digalakkan pakai transmeter itu. Alatnya juga. Alat meter tanah ada juga. Pokoknya di Hilas ini udah alat mekanisasi, modernisasi dari pemerintah itu udah luar biasa. Dukungan dari support pemerintah itu pokoknya untuk pertanian itu udah luar biasa. Pokoknya luar biasa. Tapi emas yang dimaksudkan artinya Iya. beliau tuh sekarang hidupnya jauh lebih baik lagi, lebih ya kan, baik karena lebih daripada sukses. tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya kan dulu. lebih Iya, susah gitu kan, Pak. itu, Tapi Bapak. walaupun itu kita masih ada kendala, Pak ya. Dengan luasan panen yang serempak segini, dengan total mesin combine harvester kita yang kita miliki, di sini kan ada 2 ubja, itu ada 10 unit. Kita juga mau ke Pergem, karena di Rias, Serdang, Pergem ini panennya ini serempak, Pak. Oh, Makanya perlu ada penambahan combine lagi kalau untuk berapa banyak? kalau di Rias kurang lebih itu 20 unit total harus ada. Idealnya mestinya berapa? Sekarang Combine ada 10. sekarang ada 10. Combine itu 1 hari itu rata-rata 4 hektar. Mampu, Pak, 4 hektar. Kalau cuacanya bagus, mampu. Kadang-kadang kalau namanya alat besar itu kadang-kadang cuaca. Yang pertama cuaca, yang kedua kadang-kadang rusak. Itu yang jadi kendala. Kalau kerja maksimal minimal 2 sampai 4 hektar itu cuacanya panas 3 hektar. 3 hektar lah minimal itu. Kadang-kadang kita kasihan petani itu malam-malam masih diminta untuk panen. Jadi kadang sampai jam 12 malam masih panen. Gitu. Idealnya berapa, Pak, kombennya? Kemarin kami konsultasi dengan ketua Ubja. Konsultasi dengan ketua Ubja itu paling enggak di Rias itu harus ada 20 unit. Harus ada 20 unit. Nah, paling enggak 20 unit Tambahannya. itu komben. Nanti baru ideal. Karena kalau penanaman yang namanya penanaman padi ini, Pak ya, usaha tanam padi, ini kunci pertamanya harus kompak. Jadi kapan apa itu penyemaian itu harus dirapatkan, ditentukan tanggal berapa harus nyemai dan sampai hari tanggal berapa harus tanam, kayak itu harus sudah disepakati oleh semua petani. Jadi kalau di sini nanam, di sini enggak, itu nanti akan apa itu? Tapi ini untuk Rias saja atau dengan desa-desa lain juga? Rias saja. Rias saja. Iya. Artinya sebenarnya sekarang sudah serentak belum semuanya? Sudah serentak. Makanya panen Rias ini serentak, makanya komben itu kewalahan kita. Oh. Masih kewalahan. Masih kualan dengan Iya. 10 itu ya. Jadi Iya. Ibaratnya harus antri dulu Ya, ya. Di sini, di antri sana dulu. tunggu dulu gitu Iya, kan. benar. Tapi efeknya kalau di sini antrinya mungkin lama, itu mempengaruhi di kualitas. Tetap mempengaruhi, Pak. Oh. Nanti kalau sudah apa itu? Sudah terlalu lama, masa tua belum dipanen, itu nanti tingkat kehilangannya itu akan tinggi juga. Karena mudah rontok. Oh. Dia tuh jatuh sendiri ya berarti Iya, ya? kalau padi sudah terlalu masak tua, itu belum dilakukan pemanenan, nanti pas dipanen itu akan mudah rontok, gogrok gitu. Jadi itu kan tingkat kehilangan. Itu jeda berapa lama tuh? Apanya? Dari masa panennya. Misalnya nih, artinya saat ini kita ada di posisi sekarang ini kan, Iya. panen. Nah, untuk pindah ke tempat yang lain lagi itu perlu berapa lama? Kita tengok Normal idealnya. posisinya, Pak. Kalau jauh, kalau misalkan ini kan komben kita sudah bagi blok-blok, Pak ya. Ini kan di sini nanti. Misalkan itu selesai, nanti pindah ke sana lagi, kita perlu waktu lagi untuk pindah alat komben itu. Itu sudah apa itu waktu kita sudah tersisa di situ. Tapi Berapa kalau lama itu? tinggal jaraknya, Pak. Kan komben itu kan jaraknya enggak bisa cepat. Itu paling enggak minimal 15 sampai setengah jam baru turun lagi di lokasi panen yang baru kayak itu. Dari panen yang lama pindah ke yang lokasi yang baru itu. Berarti sekali lagi, makanya mengapa teman-teman Bangka Pos itu selalu datang
dengan program-programnya yang seperti ini live, kita langsung menyesuaikan dengan fakta. Biar semuanya bisa melihat kita. Mulai dari RT, RW, Kades, Camat, Bupati, ya, Gubernur. Jadi mereka tahu semua. Butuh sekarang butuh komben. Nah, benar nggak Pak? Ya, ini faktanya begitu. Jadi kita butuh komben. Ya, untuk apa? Untuk memaksimalkan. Sekarang kabar baiknya adalah petani Desa Rias memang sudah tidak lagi makan beras, tapi sudah makan emas. Bukan berarti dia tidak makan berasnya, tidak makan emas, bukan. Artinya kehidupan mereka sudah jauh lebih baik, betul. Tapi akan semakin baik lagi jikalau problem komben tadi teratasi. Ya, tolong ya, itu ya. Nah, itu dia kan. Itu Pak, memang kita harus sering mendengar keluhan di masyarakat, memang betul. Pertama, kendalanya, kesulitannya adalah komben tadi. Kemudian yang kedua itu alat garap. Alat garap ya. Garap ini seperti kalau sekarang ini udah modern, sekarang ini kan tidak hand traktor lagi, mungkin jonder kan, lebih kepada alat yang lebih modern gitu kan. Itu. Dan sebenarnya hand traktor juga sebenarnya masih diperlukan. Lalu kemudian kalau bisa menciptakan dari pemerintah itu untuk alat tanamnya. Jadi petani bisa mengejar target, dia tidak kewalahan di masa tanam, sistem tanamnya. Karena selama ini tanamnya tetap memakai tenaga manual. Manual ya, tanamnya masih manual ya. Manual, sehingga kadang-kadang terkendala juga para petani yang seharusnya memang serempak, terkendala dengan orang yang nanam tadi terlambat, ada job di sawah A, ada job di sawah B, sehingga tertunda, mengakibatkan bibit yang tadinya serentak nyemai dengan lambatnya masa tanam tadi mungkin mengganggu pertumbuhannya, mungkin gitu Pak PPL ya, dengan telatnya masa tanam tadi yang seharusnya kan kompak. Tapi ketika mungkin pemerintah bisa untuk menyediakan alat tanam yang modern seperti itu tadi ya, seperti yang kami katakan tadi, kemungkinan untuk keserempakan dan kekompakan dan keserempakan panen itu lebih cenderung bisa dicapai. Itu kira-kira. Tapi kalau lahan saat ini, kalau lahan sekarang ini aman yang pertama atau kurang? Di lahan 2 kami ada beberapa yang masih terkendala irigasi. Irigasi dari untuk fungsinya untuk pengairan. Kalau untuk yang di hamparan kita ini alhamdulillah mungkin sudah bagus, tapi perlu dioptimalkan lagi. Tetapi ada beberapa yang disampaikan PPPL tadi, jumlah sawah yang sekian ratus hektar itu perlu dukungan optimalisasi irigasi. Itu karena itu yang sangat penting. Andai itu memang terrealisasi, nah mungkin impian para petani itu terlaksana, karena ada beberapa kendala. Yang pertama adalah di bidang airnya itu, karena kalau banjir dia luar biasa meluap, kalau kering nggak bisa masukin, kalau banjir nggak bisa buang, terkendala di irigasi. Itu kira-kira. Berarti sirkulasi air itu penting ya Pak? Ya. Mungkin dari pokoknya sebenarnya ada di situ juga Pak, pengairan itu sendiri. Nah, kalau lahan dari kita ini totalnya berapa banyak sebenarnya? Total yang ada untuk dikelola oleh masyarakat Desa Rias ini sendiri total udah berapa? Untuk pengelolaan itu seperti yang disampaikan tadi, kurang lebih 2.500 sampai 2.800 hektar. Yang sudah optimal, sudah maksimal tergarap kurang lebih sekitar 1.800-an hektar. 1.800 hektar tergarap. Selebihnya masih selebihnya proses oleh beberapa, tetapi pendistribusiannya serentak gitu. Jadi petani tidak terkendala lagi, apalagi ada yang menampung seperti yang disampaikan tadi, gabah kering panen ya. Itu. Jadi petani sudah tidak berpikir lagi untuk menjualnya, sudah ada. Jadi pas gitu, sehingga didukung oleh dari pengolahannya sudah modern, tambah pemasarannya sudah lancar. Artinya petani yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan tadi, petani Desa Rias akhirnya makan emas, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk ini kayaknya Pak Gapoktan yang lebih ini jawab deh. Pak Gapoktan, ada keinginan nggak bahwa kan ini sekarang sudah pakai gabah kering itu ya, dijual seperti itu. Nah, kemudian ada produk sendiri nggak sih, dikemas sendiri nggak sebenarnya? Ada keinginan seperti itu nggak? Ada Pak, memang saya keinginannya sekarang ini udah ngemas sendiri juga sih. Itu. Jadi ingin supaya kita ini beras kita jadi medium menjadi premium. Tapi karena kita terkendala alat Pak. Nah, untuk menjadikan beras
premium ke medium ke premium itu harus ada rice milling atau penggilingan yang bagus. Kalau sekarang ini gilingannya udah seperti biasa, jadi beras kita hasilnya sebagus apapun tetap medium, bukan premium. Tetap medium ya. Medium, ya. Oh, artinya Itu alat lagi ya. Alat lagi. Jadi Alat kalau lagi ya. kita memang butuh sebenarnya itu ada keinginan misalnya bisa bersaing sama beras yang dari luar kan, yang seperti di supermarket itu kan berasnya kan super. Nah, itu masalah kualitas itu yang kalah. Karena kita masih pecah Itu di dua. kualitas pengolahannya atau kualitas dari awal Kalau ini? kualitas berasnya di Rias ini paling bagus Pak, karena di sini itu udah setengah organik gitu. Jadi ada yang pakai organik, sekarang pestisida itu agak dikurangi. Jadi kita harus pakai pupuk yang organik. Kalau ini mungkin Pak Kaur, kira-kira desa ada nggak berorientasi berpikir mungkin untuk membuat satu usaha yang memang juga merangkul, Memasok atau mendrop membayangkan, karena di kita di Kota Pangkal Pinang itu ada beberapa yang di jalan-jalan itu dijual ini beras Desa Rias, tapi di produknya itu sama sekali tidak ada merek dan sama sekali tidak ada ini, artinya kan sebenarnya peluang itu ada. Kalau Bangka Pos setiap Jumat pagi ke Dinas Pertanian Provinsi di pasar pagi itu menemui TTI beras yang dikemas dengan label TTI Gapotan Sepakat Jaya, itu dari Rias. Oh. Iya. Itu memang produk dari Rias, itu memang dijual ke TTI, Toko Tani Indonesia, itu binaan dari kementerian. Oh, maksudnya tapi yang benar-benar brandednya Rias itu belum ada. Yang dikeluarkan tugasnya desa ini loh. Ini tugasnya desa. Sekarang ini masih nama Gapotan, kelompok tani kayak Mulya Makmur. Kenapa nggak semua itu kemudian dirangkul, kemudian dijadikan dibuatkan satu wadah mungkin dari BUMS dan sebagainya, dikeluarkan beras Rias, karena Riasnya sudah kuat sekali. Itulah kenapa kami menyampaikan tantangan kita Pak ya. Kenapa kita menyampaikan hal seperti itu tadi, di samping dari segi pengolahan lahan, panennya sudah modern, maka ketika itu sudah melimpah, maka tantangan yang kita hadapi adalah pangsa pasar, pemasarannya. Nah, pemasarannya ini bagaimana terobosannya? Seperti apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, masih menemukan di jalan bahasanya di situ beras Rias. Tetapi tidak ada label khusus menandakan kalau itu Desa Rias. Beras Rias. Jadi tantangan kedepannya kita dari pemerintah ingin merangkul, ya dalam hal ini memberdayakan BUMDes yang ada untuk membuat katakanlah lisensi. Jadi melisensikan nama tersebut supaya di pasaran diakui, seperti itu. Lebih enak dikemas dengan rapi. Di samping apa yang sudah disampaikan oleh Pak PPL tadi itu. Luar biasa. Tapi kita doakan setelah ini teman-teman, semua masyarakat, semua lapisan, semua stakeholder yang ada di sini dipandu, mungkin dimulai dengan perangkat desanya, kepala desanya, nanti besok-besok ada sendiri brand beras Rias. Iya kan? Apalagi sekarang keinginan petani-petani muda. Sekarang banyak Pak pemuda-pemuda di Desa Rias yang terjun ke pertanian, menanam padi. Makanya kita ada komunitas petani muda milenial. Komunitas petani muda milenial. Udah tua muda dia. Emang sekarang petani tua-tua semua, petani milenial di sini. Semangatnya masih. Mantap. Tapi ada yang lebih baik. Setelah dari itu semua ternyata ada konsep baru yang mungkin dikembangkan oleh desa. Katanya dengan luasan yang begini baik, kemudian pengelolaan yang juga dengan baik, manajemen yang sudah berjalan lancar, ini kan potensinya juga ada potensi pariwisata. Katanya mau dikembangkan juga untuk pariwisata. Ini bagus loh ini. Ini saya pikir ini bagus loh. Beberapa tahun yang lalu ketika ada pertemuan dengan Pak Gubernur, Pak Erzaldi, waktu itu juga dalam rangka panen raya, kami dari pemerintah desa melalui Dinas Pertanian juga memang mengusulkan ada gagasan seperti itu, ada keinginan seperti itu. Hanya mungkin pertama perlu waktu dan dana yang tidak sedikit. Di samping itu kami bermimpi seperti itu apa? Karena dari akses jalan, mulai dari sawah SPA itu kelihatannya sudah bisa terhubung langsung ke laut semuanya. Dan ini luar biasa, makanya kenapa kami bermimpi
untuk membentuk suatu pilot project, yaitu di mana desa-desa lain yang ada di Bangka Selatan seperti Desa Tukak, Desa Nameng itu kan yang terkenal madu pelawannya. Nah, kami di Desa Rias ingin membuat terobosan baru, yaitu wisata tani. Itu di samping sudah didukung dengan tingkat pertanian masyarakat yang sudah luas serta alat-alat yang sudah maju beranjak kepada arah kemodernan. Jadi kalau ini dibentuk, kalau ini dibuat oleh seluruh masyarakat dan mendukung, wisata tani ini akan lebih mengembangkan lagi potensi pertanian yang ada di Desa Rias. Gitu. Keren, saya setuju sekali apabila potensi wisata taninya ini benar-benar diseriusi. Kenapa? Karena ini jadi alternatif lain, alternatif pembeda yang ada di Bangka Belitung yang mungkin akan menarik banyak orang. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita sudah jenuh dengan alam, kita sudah jenuh dengan kota, tapi kita bermain dengan pertanian. Misalnya yang datang ke sini diikut sertakan untuk panen sedikit, kemudian dia bisa langsung mencicipi makan berasnya langsung, berkeliling juga mungkin dia mencoba memainkan alat kombennya dan sebagainya, tapi kan tentu dituntut dan itu jadi mahal. Ya, jalannya main becek-becek, main lumpur, itu mahal. Nggak perlu jalan yang bagus dan sebagainya. Justru itu pembedanya tuh di situ. Misalnya ke sini nanti kalau mau dengan paket wisatanya ke sini boleh dengan misalnya harus menggunakan motor, tapi harus menggunakan pakaian yang memang disediakan oleh paketannya. Waduh, sip. Tapi ini tugas desa dan masyarakat Desa Rias. Ya, saya cuma membantu aja untuk memfasilitasi semuanya. Semoga RT, RW, desa, masyarakat, camat, bupatinya, gubernurnya mensupport itu. Benar ya, Pak? Mendukung itu. Jadi Desa Rias tidak hanya bagus dari hal kualitas padinya, tapi juga pariwisatanya nanti oke. Harus. Nah, itu mantap ya. Apalagi sekarang ini Ada petani milenial buat. Pokoknya petani harus semangat. Petani harus semangat ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman. Obrolan kita santai hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Nanti jangan kemana-mana. Tetap bersama saya, Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos. Saya selalu menghadirkan semuanya sesuai dengan fakta. Nggak ada yang bohong-bohong. Semua sesuai dengan realita. Ya. Pantengin terus, jaya selalu, Bangka Pos, semangat. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.